Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Sulistiana, NIM 192111085. Saya pemateri ketiga dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang pandangan tauhid menurut Hasan Hanafi. Dalam pandangan dunia tauhid, alam bersifat unipolar dan yunaksial. Pandangan dunia tauhid berarti bahwa hakikat alam semesta ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sesuai dengan konsep hermeneutikanya, bahwa hasil interpretasi harus bersifat aplikatif dan harus mampu menjawab problem kemanusiaan. Maka Hasan Hanafi berusaha menarik gagasan-gagasan sentral Al-Quran yang selama ini banyak dipahami dan diposisikan di atas untuk diturunkan ke bawah atau bersifat antroposentris. Term-term sakral yang umumnya dulu berkaitan dengan ketuhanan yang sebelumnya dimaknai dengan sesuatu yang bertujuan menunjukkan dan menjaga kesucian, kebesaran serta kekuasaannya, ditarik dan dibumikan menjadi sebuah term material duniawi. Karena itu, apa yang dimaksud tauhid bukan lagi konsep yang menegaskan tentang eksistensi dan keesaan Tuhan yang bersifat monoteis, politeis, panteis, teis, dan lain-lain, tetapi lebih merupakan kesatuan pribadi manusia yang jauh dari perilaku dualistik seperti oportunis, hipokrit, munafik, dan perilaku-perilaku mazmum yang lain. Semua deskripsi tentang Tuhan dan sifat-sifatnya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebenarnya lebih mengarah kepada pembentukan manusia yang baik, manusia ideal, manusia kamil, dan manusia kamil. Menurut Hanafi, bahwa kalimat la ilaha illallah mencakup dua hal. Yang pertama, negasi yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Yang kedua, afirmasi yang terdapat dalam kalimat illallah. Kalimat tauhid mengandung dua tindakan. Yang pertama, tindakan negatif, yaitu menegasikan segala bentuk ketuhanan, dan yang tindakan positif, yaitu menempatkan perasaan dan kesadaran sebagai contoh ideal dan paripurna. Perasaan manusia melalui tindakan negatif akan terbebas dari segala bentuk hegemoni, penindasan, dan penghambaan kepada makhluk. Sedangkan dengan tindakan yang positif, manusia akan menjadi contoh ideal dan memproklamirkan kesetiaannya terhadap prinsip sempurna yang menempatkan seluruh kelompok manusia pada derajat yang sama. Yang dimaksud tauhid menurut Hanafi bukanlah merupakan sifat dari zat Tuhan, deskripsi ataupun sekedar konsepsi kosong yang hanya ada dalam angan belaka, tetapi sebaliknya justru lebih mengarah kepada tindakan konkret, baik dari sisi penafian maupun penetapan. Sebab apa yang dikehendaki dari konsep tauhid tersebut tidak akan bisa dimengerti dan tidak akan bisa dipahami kecuali dengan ditampakkan. Jadi, konsep tauhid tidak akan mempunyai makna tanpa direalisasikan dalam kehidupan konkret. Sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam konteks kemanusiaan yang lebih konkret, tauhid adalah upaya pada kesatuan sosial masyarakat tanpa kelas, ras, dan warna kulit. Di sini juga tauhid berarti kesatuan manusia tanpa diskriminasi ras, tanpa perbedaan ekonomi, tanpa perbedaan masyarakat maju dan berkembang, barat dan bukan barat, dan seterusnya. Hanafi juga menilai bahwa orang-orang terdahulu ini secara keliru memandang tema pokok ilmu ini adalah zat Tuhan. Padahal sesungguhnya zat Tuhan itu tidak mungkin dijadikan tema pokok keilmuan. Zat Tuhan tidak pernah menjadi objek kajian ilmu. Rumusan bahwa tema pokok ilmu ini adalah zat Tuhan di dalamnya mengandung suatu kontradiksi. Sebab Allah itu zat yang maha mutlak, sedangkan ilmu berdasarkan karakteristik, metodologi, dan tujuannya mengubah sesuatu yang mutlak menjadi relatif. Ilmu menempatkan fenomena umum dan fenomena khusus yang terkait oleh ruang dan waktu. Sifat kemutlakannya Tuhan ini sering terkubur di bawah eksistensi manusia yang relatif. Jadi, sekali lagi, menurut Hanafi, Tuhan bukanlah sebuah tema pokok ilmu pengetahuan, bukan objek pembahasan, bukan sesuatu yang perlu dipahami, dibenarkan atau diungkapkan,
melainkan sesuatu yang menggerakkan perbuatan dan membangkitkan aktivitas, tujuan sebuah orientasi, dan puncak dari segala pengejawahatannya. Tuhan adalah kekuatan aktual pada diri manusia yang menyebabkan ia hidup, berperilaku, bertindak, mengindera, merasa, berimajinasi, dan juga menerima berbagai stimulus. Tuhan adalah sebuah daya yang mungkin dapat diwujudkan melalui kesungguhan usaha manusia. Tuhan bukanlah sebuah pemaparan, melainkan tindakan. Tuhan bukan logos, tetapi sebuah praksis. Deskripsi Tuhan tentang zatnya sendiri memberi pelajaran kepada manusia tentang kesadaran dirinya sendiri, atau cogito, yang secara rasional dapat diketahui dengan melalui perasaan diri, atau self-feeling. Sifat Tuhan menurut Hanafi, yang pertama adalah wujud. Menurut Hanafi, konsep wujud Tuhan tidak menjelaskan wujud Tuhan, kemahaan, dan kesucian, sebagaimana ditafsirkan oleh para teolog. Tuhan tidak butuh pensucian maupun pengakuan manusia, karena tanpa yang lain pun Tuhan tetaplah Tuhan yang maha suci dan dengan segala sifat dan kesempurnaannya. Yang kedua yaitu kidam atau dahulu, yang berarti pengalaman kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah. Kidam adalah model pengalaman dan pengetahuan kesejarahan untuk digunakan dalam melihat realitas masa depan, sehingga bisa menghindarkan diri dari kesalahan taklid, kesesatan, dan kesalahan berpikir. Melihat kesejahteraan umat adalah penting dilakukan. Yang ketiga yaitu bako atau berarti kekal. Pengalaman manusia yang merupakan lawan dari sifat fana atau rusak berarti tuntunan kepada manusia untuk tidak cepat rusak, yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang positif, konstruktif, dan progresif, baik dalam perbuatan maupun pemikiran, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa merusak keseimbangan alam dan manusia. Yang keempat dan kelima, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang lain, dan qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Keduanya merupakan tuntutan kepada manusia agar menunjukkan eksistensi dirinya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, dan tuntutan meninggalkan taklid pada pemikiran dan budaya orang lain. Konsep ini diajukan Hanafi, salah satunya adalah untuk membentuk ekspansi barat dalam setiap lini kehidupan umat Islam, dan juga untuk memunculkan kemandirian di kalangan umat Islam. Proses qiyamuhu binafsihi tentu memerlukan perencanaan yang matang dan penuh kesadaran. Dalam aspek pemikiran, umat Islam dituntut kritis sehingga setiap bentuk pemikiran agar bisa menghasilkan pengetahuan yang komprehensif dan bisa membuat karya tanpa terus-menerus mengikuti pemikiran orang lain. Yang kelima yaitu wahdaniyah atau keesaan, bukan merujuk kepada keesaan Tuhan, pensucian Tuhan dari kegandaan atau syirik yang diarahkan kepada paham trinitas maupun politeisme akan tetap mengarahkan kepada kondisi sosial manusia. Wahdaniyah adalah tuntutan kepada manusia untuk tidak melakukan praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi tanpa batas, intimidasi kepada manusia lain. Wahdaniyah merupakan ajaran tentang kesatuan manusia, kesetaraan manusia, keadilan umum, dan lain-lain. Tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain kecuali dengan ketakwaannya. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan, dapat diketahui bagaimana corak atau watak pemikiran Hasan Hanafi yang hendak membawa dunia Islam bergerak menuju pencerahan yang menyeluruh. Sebagai anak zaman, Hanafi merupakan sosok pemikir yang unik. Ia tidak dapat dikategorikan sebagai pemikir tradisional dikarenakan ia membongkar dan mengkritik pemikiran tradisional. Ia juga bukan modernis
karena ia mengkritik modernitas dan menjadikan wacana tradisional sebagai landasan pemikiran yang diproyeksikan pada masa kini dan yang akan datang. Bahkan ia tidak termasuk dalam kategori fundamentalis, dikarenakan ia memakai analisis intelektual dengan penekanan rasionalitas. Pemikiran Hanafi senantiasa mempresentasikan hubungan dialektis antara subjek diri dan yang lain dalam proses sejarah. Demikian itu adalah dalam rangka melakukan reinterpretasi terhadap tradisi yang relevan dengan tuntutan kontemporer. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa teori pengetahuan Hanafi mempunyai paradigma kebenaran relatif dengan rasio sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Untuk itu, terjadi sebuah relasi kesadaran subjek dengan realitas objektif. Realitas dipandang sebagai objek sejauh ia dipersepsikan subjek dengan kesadaran. Jadi, terdapat relasi unikatif di antara subjek, objek, dan kesadaran. Di sisi lain, dapat disaksikan bahwa Hanafi menyeru manusia untuk menelusuri historitas akidah dengan menggunakan nalar hingga tauhid mempunyai ikatan dengan praksis. Allah dengan bumi, subjek ilaha dengan subjek insaniyah, sifat-sifat ketuhanan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan kehendak Allah dengan perjalanan sejarah. Tujuan penelusuran rasional ini bukan untuk menyerang orang kafir dan membela akidah itu sendiri, melainkan untuk menunjukkan bukti-bukti kebenaran internal melalui analisis rasional terhadap pengalaman generasi masa lalu dan cara yang ditempuh untuk mengimplementasikannya. Langkah ini akan mampu memberikan kebenaran eksternal hingga akidah menjadi inklusif dan diterima orang untuk diterjemahkan dalam dunia. Sekian penjelasan dari saya tentang pandangan tauhid Hasan Hanafi. Jika ada salah kata mohon